Dalam rangka mensosialisasikan penerimaan Kartu Indonesia Pintar Kampus Merdeka, Universitas Jember menggelar supervisi dan pembekalan KIP Kuliah Merdeka dan Adik sebanyak 1.520 mahasiswa baru Angkatan 2002 menjadi penerima beasiswa KIPK Merdeka tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Slamin, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember di Auditorium Universitas Jember. Dirinya mengatakan dalam sambutannya, di Indonesia ada pusat layanan pendidikan yang semua masyarakat merasakan, yang salah satunya adalah program KIPKM tersebut. Layanan tersebut berawal dari program beasiswa bidik misi sampai pada KIPK Merdeka dengan tujuan memfasilitas calon mahasiswa berprestasi namun secara ekonomi kurang beruntung. Dirinya juga berharap agar beasiswa yang telah diperoleh harus digunakan dengan bijaksana, dan dirinya juga berharap kepada penerima manfaat tersebut jika merasa telah mampu membiayai pendidikan yang dapat dialihkan kepada yang lebih berhak. Buat adik-adik mahasiswa semua, ya terus terang aja kita beruntung di Indonesia ini ada pusat layanan pembiayaan pendidikan yang kita sendiri merasakan. Ya, saya sendiri juga pernah merasakan meskipun beda namanya dulu gitu. Jadi saya sekolah itu sering dapat beasiswa Pak Sony gitu. Makanya tahulah perasaan adik-adik yang menerima beasiswa gitu. Dan kita tahu tujuannya apa gitu. Ya, pasti tujuannya sejak awal dulu dari bidik misi itu kan untuk istilah waktu itu ya. Waktu itu untuk adik-adik ya kita yang ingin melanjutkan sekolah tetapi secara ekonomi kurang beruntung kan gitu. Ya, akhirnya kita ingin memutus yang namanya rantai kemiskinan, kira-kira begitu. Karena dengan pendidikan pasti kita bisa memberantas itu. Dan yang kita berantas akhirnya bukan hanya diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana kita akhirnya memberikan manfaat juga bagi di sekitar kita gitu. Jadi berantai betul. Ya, jadi hidup kita dulu yang relatif makmur, kira-kira begitu, nanti pasti bermanfaat juga bagi di sekitar kita, ya keluarga kita, tetangga kita, dan semuanya akhirnya gitu, yang bisa kita angkat. Nah, harapan kami juga adik-adik juga begitu, ya. Jadi manfaatkan betul beasiswa yang sudah diperoleh dari Puslabdik ini dengan bijak, dengan baik. Kalau misalnya bukan haknya, nggak apa-apa. Saya merasa sudah mampu membiayai sendiri, silahkan dialihkan ke teman-teman saya yang lain. Wah, dengan kami sangat istilahnya sangat mengapresiasi begitu gitu, karena banyak yang terus terang aja yang butuh itu. Sony Hartono Wijaya, pemateri Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia, dalam paparannya mengatakan program ini adalah program pertama yang sebelumnya hanya menyalurkan saja. Akan tetapi di tahun 2022 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berkeinginan untuk membangun komunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan penerimanya. Dirinya lantas berharap kepada seluruh mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka agar memanfaatkan secara maksimal di mana jumlah lulusan SMA tiap tahun kurang lebih 3 juta siswa. Sedangkan beasiswa yang dikeluarkan oleh Puslabdik hanya 200.000 penerima dan 2.000 penerima afirmasi perguruan tinggi. Baik, jadi tujuan kami secara umum ya itu adalah ingin memotivasi ya rekan-rekan semuanya, kemudian juga menyamakan persepsi adik-adik semua penerima program KIP kuliah dan afirmasi pendidikan tinggi, sehingga mumpung ini masih di awal ya tahun ajaran, awal semester gitu kan ya, baru masuk. Nah, Anda itu memang sudah berada di track yang benar, bahwa Anda itu adalah siswa-siswa pilihan, mahasiswa-mahasiswa yang memang terpilih untuk menerima program KIP kuliah ya di tahun ini. Nah, untuk itu mohon sekali ya supaya bisa Anda maksimalkan ya kesempatan tadi, karena secara nasional itu jumlah lulusan SMA setiap tahun kurang lebih 3 juta siswa ya. Nah, kemudian kalau beasiswa yang diterbitkan Puslabdik itu hanya 200.000 untuk KIP kuliah dan 2.000 untuk afirmasi pendidikan tinggi.
Dirinya mengingatkan juga terkait isu global yang diantaranya perubahan iklim, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya ini akan menjadi peluang bagi mereka dan menuntut agar mahasiswa lebih adaptif terhadap perubahan tersebut.